Halo semuanya, kalian pernah nggak sih kepikiran kalian tuh di dunia ini tuh kayak sendirian gitu? Kayak apa ya? Ya padahal banyak orang, eh tapi kalian tuh kayak sendiri aja gitu di dunia ini. Well, kita bisa lihat di gambar ini. Banyak orang berlalu lalang, ada banyak orang juga di sini, tapi kalian merasa center sendiri. Kalian entah merasa tidak bisa menyatu dengan society, atau yang kedua di sini ya kalian being different dari yang lainnya. Ya, itu bukan kalian aja kok yang ngalamin. Tapi aku juga, saya juga. Saya Kian Nathaniel, saya di sini membicarakan terkait how do I stop fixing people and I try to understand people. Oke, bisa di next lagi? Oke. Ini sebuah perjalanan panjang bagi hidup saya, yang dimana notabene saya mungkin bisa dikenal sebagai salah satu organisatoris yang ada di Fakultas Teknik atau mungkin di teknik industri juga. Dan saya kurang lebih berada di himpunan sudah 2 tahun. Ini saya jalanin selama 2 tahun. And tentunya saya tentu pasti dapat akan satu hal. Apa yang saya dapat? All that to get mad all the time. Saya cuma bisa marah terus selama 2 tahun. Saya tidak bisa menemukan kecocokan dalam organisasi saya. Saya cuman ya kerjanya cuma misah-misuh aja deh kayak gitu selama 2 tahun berturut-turut. Dan lagi-lagi saya di tahun ini lanjut lagi di BMFT. Jadi apa sih yang terjadi sama sekitar saya atau mungkin saya gitu? Apakah ada yang salah gitu dengan saya? Apakah saya too demanding? Atau saya terlalu idealis? Saya rasa tidak juga gitu. Saya terlalu demanding, saya nggak pernah minta apa-apa kok dari organisasi yang menaungi saya. Apakah saya terlalu idealis? Saya selalu mengedepankan demokrasi, yang dimana saya tidak mempertahankan keidealisan saya, tapi ya saya mengambil satu keputusan dari banyak kepentingan orang juga seperti itu. Atau yang terakhir, or I just get surrounded by idiots kayak gitu. Well, ya bisa kita bilang totally not. Ya, mungkin bisa di next. Totally not. Itu enggak banget gitu, enggak banget. Kalau di sini kita bisa lihat surrounded by idiots ini bukan dalam artian saya dikelilingi orang-orang bodoh, tapi itu sebuah kiasan dari sebuah judul buku. Yang dimana mungkin bisa kita bilang di buku ini tuh ya kita bisa bilang kalau misalnya gak semua orang itu bodoh, banyak yang lebih pintar dibanding saya, tapi banyak orang yang tidak cocok dengan kepribadian saya. That's why kayak saya bilang tadi sesuai dengan judul saya, how do I stop fix people and I try to start to understand them, kayak gitu. Ya bisa di next lagi. Yang harus kita ketahui yang pertama adalah semua orang itu bukan kamu. Kamu bukan saya bukan kamu. Prabowo bukan saya bukan Prabowo. Donald Trump bukan saya bukan Donald Trump. Semua orang itu punya, bisa kita bilang, ciri khasnya masing-masing, keunikannya masing-masing, kayak gitu. Ya bisa kita bilang, ya we have our own way. Gimana caranya kita menyalurkan kehidupan kita dalam dunia masing-masing seperti itu. Ya, tapi dari semua itu bisa kita bilang banyaklah ketidakcocokan. Ya, apalagi dalam notabene organisasi. Ya, ketika saya masuk di organisasi, apalagi di organisasi yang baru seperti ketika HMTI di tahun pertama saya atau mungkin di BMFT tahun ini, ya itu apa ya, luar biasa saya bisa bilang. Tapi luar biasa untuk tidak kompak. Saya harus menyatukan satu pikiran satu sama lain. Saya harus mengerti otak dan isi dari masing-masing anggota-anggota saya. Mungkin bisa di next. Yang pertama ada si merah. Jadi dalam buku ini atau dalam dunia kita itu bisa bagi orang menjadi 4 sebenarnya. Dan itu bisa kita representasikan dalam warna.
Jadi ada warna merah. Well, let's say kita sebut aja si Bang A. Tipe merah ini orangnya tegas, ambisius, to the point. Mungkin kayak salah satu teman saya namanya Fadil. Ya bikin grup baru, buat sekarang. Proposal belum jalan, gua ambil alih. Gua harus pakai naikin. Ada masalah, saya datang ke rumahnya sekarang. Saya selesaiin masalahnya sekarang. Kita belum ngapa-ngapain, langsung kita rapatin hari ini. Saat ini juga kita ketemu. Nah, itu adalah tipikal si merah. Mungkin bisa kita next lagi. Ada lagi. Ada si kuning. Si kuning bisa kita bilang tipikal-tipikal orang yang ya punya energinya 100% tapi kerjanya 20% deh. Kayak gitu. Ya setiap kali ketemu pasti bilang, "Bro, gue ada ide nih, bro. Gimana kalau kita lalalalalala?" Ya idenya sih emang keren. Tapi pas disuruh nyusun rundown, ya kayak orang hilang aja gitu, kayak udah nggak ada kerjanya. Bisa di next. Ada si hijau. Nah, si hijau ini mungkin people favorite lah, kayak gitu. Ya orang yang baik, si paling sabar, ya tiap diminta ambil keputusan, ya mungkin kayak orang-orang ya yang nggak enak kan, ya udah oke ikut si mayoritas aja gitu. Itu si hijau. Jadi kayak ya kalau misalnya kita ada dalam satu dunia kerja kita perlu cepat, nah ini si paling ngambil keputusan bersama deh kayak gitu. Bisa di next aja. Si terakhir itu si biru. Nah si biru ini ada nih, dia tipikal orang tuh yang seharusnya mudah tapi bisa dibikin persulit kayak gitu. Ya kayak misalnya kita harus briefing misalnya cuma 2 menit atau 5 menit, tapi bisa dibikin 50 menit sama dia. Kita ada punya menjelaskan satu dokumen dalam 2 halaman atau 2 lembar. Ini bisa dibikin 10 halaman atau 10 lembar sama dia. Ya kalau misalnya kita juga tipikal yang kita lagi rapat misalnya, kita udah ngomong dari poin A, B, C, D, E, F, G, dia baru sampai poin B. Tiba-tiba kita di poin G dia nanya, tadi di poin B apa ya? Apa yang kita bahas ya? Gitu. Karena saking detailnya untuk menjabarkan masing-masing poin seperti itu. Well, bisa kita next lagi? Ini bisa kita bagi. Well, ini secara gampangnya, semakin ada di atas itu semakin task oriented atau isu oriented. Semakin ke kiri itu semakin extrovert, active, implementer. Semakin ke kanan itu introvert, passive and reserved, dan semakin ke bawah itu relation oriented. Bisa di next lagi. Nah, apa sih maksudnya? Ada garis putus-putus gini. Ini sebenarnya buat menandakan aja. Semakin kalian nge-cross, semakin kalian kayak merah ke hijau atau biru ke kuning, itu semakin kalian tidak cocok. Kenapa? Karena sangat berlawanan. Kita bisa lihat semakin ke atas, semakin ke kiri, dan kalau lawannya kan berarti semakin ke bawah dan semakin kanan, semakin gak cocok orangnya untuk bertemu. Bisa di next. Nah, bisa kita lihat di sini ada tipikal masing-masing warna deh. On a good day, si merah membara ini itu tipikalnya kompetitif, demanding, determined. Si biru tenang atau si biru dingin itu cautious, precise, deliberate, dan questioning. Dan si hijau bumi itu dia caring, encouraging, sharing, patient, and relax. Dan si warna kuning matahari ini itu sociable, dynamic, demonstrative, enthusiastic, and persuasive. Well, that's in a good day. Tapi kalau in a bad day, si merah itu menjadi sedikit menyebalkan, agresif, controlling, driving. Si biru dingin itu menjadi indecisive, menjadi suspicious, menjadi seorang yang dingin deh seperti warnanya. Dan kalau warna hijau, ya dia dosa, bland, plodding, and reliant, and stubborn, sangat batu sebenarnya. Well, dan terakhir itu ada si kuning. Si kuning itu excitable, frantic, indiscreet, flamboyant, and hasty. Well, ya kalau kita bisa lihat sebenarnya agak-agak sedikit mirip ya, cuman mungkin kalau on a bad day ya ini hal-hal yang bikin terlihat dia menyebalkan seperti itu. Bisa di next. So, what we gonna do di sini ya apa sih emang mau kita lakuin sama orang-orang? Kayak kita bilang, emang kita bisa membenarkan orang-orang? Kan enggak seperti itu. Ya kalau kita bilang kita misu-misu, emang bisa memperbaiki mereka?
Enggak, kayak gitu. Well, next, nothing other than learn about it. Gimana cara kita belajar tentang mengerti mereka, bagaimana cara kita memahami kehidupan mereka, bagaimana cara kita memahami pola pikir mereka dalam menjalankan sesuatu. Seperti itu. Ya, bisa di next lagi? Well, actually, kalau kita pikir-pikir, kalau semuanya digabung deh, ya kan, kita ngerti satu sama lain, kita gabung semuanya, ya itu menjadi luar biasa hebatnya. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya, ternyata si merah kalau kita pikir-pikir lagi nih, ya itu penting buat ngambil keputusan cepat loh. Dalam suatu organisasi keputusan cepat itu penting. Terus ada si kuning di bawahnya, ya ternyata jago banget buat meningkatkan internalisasi timnya atau tim organisasi gitu, biar semangatnya membara kayak gitu. Dan ada si hijau, ya dia perekat tim. Walaupun si kuning udah membangun semangat ya untuk menjalankan sesuatu, tapi si hijau ini mengambil poin penting juga. Ya dia orang yang sabar, dingin seperti itu. Jadi tidak melulu semangat yang membakar terus, tapi juga bisa berdingin kayak gitu. Terus ada si biru, ya dia si penyelamat deadline. Kalau kita udah bisa kasih waktu dan kejelasan, dia bisa sangat membantu dalam hal-hal detail lainnya. Ya ini semua bisa di next. Yang saya tadi anggapnya masing-masing warna itu menyebalkan dan mengganggu untuk diri saya dan tidak cocok dengan saya, dan saya bilang, bahkan saya bisa berpikir-pikir, apakah nggak ada yang cocok apa sama saya? Apakah mereka idiots gitu? Well, actually not, mereka nggak idiot kok. Saya selama 3 tahun di PSDM, saya mengerti bahwasanya mereka cuma beda cara berpikir aja kayak gitu, dan cara berkomunikasi mereka. Dan ternyata sayanya yang nggak belajar tentang mereka, itu salah saya. Well, sekarang saya udah belajar, saya sudah menjelaskan tadi bagaimana hebatnya kalau misalnya kita bisa memadukan semuanya. Dan how good this world will be kalau misalnya next, if we start to understanding, then try to fix people. Mungkin di sini yang bisa saya sampaikan adalah, ya kita nggak bisa fix people, tapi kita bisa mengerti tentang mereka. Bisa di next lagi? Ya mungkin penutup dari saya. Jadi kalau kamu ada yang di kondisi seperti saya, mereka nggak idiots, mereka orang-orang pintar. Tapi yang harus dipertanyakan adalah, apakah kalian udah mempelajari tentang cara pikir mereka? Seperti itu. Ya kayak lagi-lagi di akhir tadi, because if we start to understand, this world will be great kayak gitu. Saya Kian Nathaniel, mungkin ini cukup dari pemaparan saya terkait how we try to understand people other than fix people. Terima kasih udah menyaksikan. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi semuanya. Terima kasih.